Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Terima kasih. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin pimpin doa salah satu. Silakan Ibnu berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Ibnu. Doa sudah pimpin doanya. Selanjutnya Bapak ingin bertanya, apakah anak-anak hadir semua pada hari ini? Iya. Alhamdulillah ya hadir. Anak-anak, di masa pandemi ini ya, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita ketika akan keluar rumah, kita itu harus menggunakan masker. Kemudian selain itu juga kita harus tetap jaga jarak ya untuk menghindari daripada virus corona. Kemudian di samping itu juga kita harus tetap semangat walaupun dalam keadaan wabah seperti ini. Kita tetap harus semangat menjaga pola hidup sehat supaya kita terhindar dari virus corona. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak akan memberikan soal tes dulu. Sudah Bapak bagikan ya soal tesnya ya? Sudah ya, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Sudah? Sudah ya, baik. Soal tes ini berfungsi untuk mengetahui seberapa pengetahuan kamu ya terhadap pengetahuan yang akan diujikan pada materi hari ini ya. Seberapa besar pemahaman kamu terhadap materi yang akan dipelajari pada hari ini. Baiklah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi sebelumnya. Masih ingat materi sebelumnya? Bapak ingin bertanya ya. Masih ada yang ingat kan? Masih ya, masih. Oke, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Kira-kira ada yang tahu tentang apa itu lembaga sosial? Silakan. Siapa? Ibnu ya, silakan Ibnu. Apa itu lembaga sosial? Boleh berdiri? Silakan berdiri. Lembaga sosial adalah lembaga yang anggota terdiri dari masyarakat yang berkumpul menjadi satu karena adanya kesamaan visi dan misi. Ya, bagus sekali, hebat. Benar sekali, tepuk tangan buat. Selanjutnya Bapak ingin bertanya lagi. Yang selanjutnya, ada yang tahu tentang fungsi lembaga sosial? Silakan, siapa? Iya, silakan, bagus. Apa nak? Ya, boleh berdiri. Fungsi dari lembaga sosial adalah? Ya, bagus sekali, betul. Tepuk tangan. Selanjutnya, yang ketiga, Bapak ingin bertanya jenis-jenis lembaga sosial. Siapa yang tahu? Ya, silakan. Apa nak? Ya, lembaga sosial salah satu. Jenis-jenisnya ada lembaga. Iya, iya betul sekali, bagus. Jadi kalian masih ingat terkait pembelajaran sebelumnya. Nah, baiklah anak-anak, sebelum Bapak memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bisa anak-anak lihat ya yang di tayangan slide yang sudah Bapak tampilkan. Yang pertama, peserta didik kelas 7 diharapkan mampu menjelaskan dan menguraikan pengertian lembaga, keluarga, agama, ekonomi, pendidikan, dan politik dengan benar dan jujur berdasarkan berbagai sumber. Kemudian yang kedua, peserta didik juga diharapkan teliti dan objektif, mampu bekerja sama dan mempresentasikan hasil diskusi tentang fungsi lembaga pendidikan dengan benar dan penuh tanggung jawab. Nah, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak, pembelajaran kita pada hari ini kita akan membahas tentang lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah lembaga keluarga merupakan lembaga yang paling dasar yang terdiri dari keluarga inti dengan anggotanya ayah dan ibu. Jadi lembaga keluarga itu adalah lembaga yang paling dasar yang terdiri dari ayah dan ibu. Kemudian selanjutnya lembaga ekonomi. Kira-kira ada yang tahu sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut?
Tidak ada ya? Baik, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang berperan dalam bidang perekonomian. Tentu saja lembaga ini berfungsi untuk menjaga kebutuhan masyarakat supaya dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Nah ya, jadi lembaga ekonomi ini adalah lembaga yang sangat penting untuk menunjang kehidupan kita. Contohnya ada pasar, kemudian ada bank, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu transfer ilmu pengetahuan dan budaya kepada individu untuk mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih dewasa dan memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa depan. Nah, lembaga pendidikan ini adalah lembaga yang sangat penting untuk mengubah perilaku dan mentransfer ilmu. Untuk apa? Untuk bekal kita di masa depan. Kemudian yang selanjutnya adalah lembaga politik. Lembaga politik adalah suatu badan khusus yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang menyangkut kepentingan masyarakat pada umumnya agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, lembaga politik ini salah satu contohnya itu adalah lembaga apa kira-kira? Ada lembaga DPR, kemudian ada lagi DPR. Nah, itu adalah salah satu contoh daripada lembaga politik. Selanjutnya, tujuan daripada lembaga pendidikan ini, nah kita menuntut ilmu di lembaga pendidikan itu pasti punya tujuan. Tujuannya seperti apa? Nah, kita lihat tujuannya. Tujuan utama daripada lembaga pendidikan ini adalah untuk mengubah tingkah laku peserta didik menjadi lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, tujuan lembaga pendidikan yang utama itu mengubah tingkah laku supaya apa? Supaya menjadi lebih baik. Yang kita lakukan ini adalah salah satu contoh daripada lembaga pendidikan yang nyata. Ya, kalian melakukan interaksi dengan gurunya, itu juga merupakan salah satu tujuan daripada pendidikan untuk mengubah perilaku menjadi lebih baik. Nah, anak-anak, sampai materi di sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan Ibnu. Pak, saya ingin bertanya, apakah contoh dari lembaga ekonomi? Ya, bagus sekali. Ada yang bisa jawab apa itu contoh dari lembaga ekonomi? Ya, silakan, Nak. Ya, pasar, bagus sekali. Bisa. Ada lagi yang bisa ngasih? Ya, silakan. Iya, Bang, bagus sekali. Ya, jadi benar. Contoh daripada lembaga ekonomi tadi adalah ada pasar, kemudian ada bank, kemudian ada juga koperasi. Baiklah anak-anak, selanjutnya Bapak akan menayangkan sebuah video. Silakan anak-anak nanti amati baik-baik video ini, ya.
Nah, itu tadi adalah sebuah tayangan video. Kalian sudah mengamati dengan baik-baik. Selanjutnya Bapak akan bagi kelompok ya. Ini kelompok 1, kemudian ini kelompok 2. Selanjutnya silakan kalian mulai berdiskusi tentang apa yang sudah Bapak bagikan ya. Bapak tayangkan juga. Silakan berdiskusi. Bapak sudah bagikan LKPD-nya ya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, bagus. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, silakan Bapak meminta untuk perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan. Silakan Nak, berdiri Nak. Berdiri. Ya, silakan. Nama saya Ibnu Perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan. Lembaga sosial dari gambar di atas adalah lembaga pendidikan. Analisis fungsi dari lembaga pendidikan. Fungsi manifest nyata lembaga pendidikan diantaranya mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mengembangkan bakat perseorangan. Selanjutnya, silakan. Melestarikan kebudayaan, Ya. menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi, fungsi laten tersembunyi lembaga pendidikan. Selanjutnya, nomor selanjutnya ya. Apalah yang anak-anak lakukan jika menjadi? Silakan. Jika saya menjadi salah satu bagian dari gambar di atas, saya akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu demi tercapai cita-cita untuk masa depan yang lebih baik. Ya, selanjutnya yang bagian terakhir nomor 4-nya. Seandainya saya menjadi seseorang pejabat, saya berwenang dalam dunia pendidikan, saya akan berusaha meningkatkan mutu pendidikan dan berusaha melengkapi sarana dan prasarana pendidikan. Ya, bagus sekali ya. Kelompok 1 sudah mempresentasikannya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya untuk kelompok 2, silakan Nak. Nama saya Nofidri Astuti, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan. Lembaga sosial yang digambar di atas adalah lembaga pendidikan. Ya. Analisis fungsi dari lembaga pendidikan. Fungsi nyata lembaga pendidikan diantaranya melestarikan kebudayaan, menangkapkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Fungsi tersembunyi lembaga pendidikan, mempertahankan sistem kelas sosial, memperpanjang masa remaja. Jika saya menjadi salah satu bagian dari gambar di atas, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh demi cita-cita. Seandainya saya menjadi seorang pejabat yang berwenang dalam dunia pendidikan, saya akan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Kelompok 2 ya. Tangan kelompok 2. Oke, anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Bapak akan merefleksi kegiatan pembelajaran pada hari ini. Bapak ingin bertanya, kira-kira kalian tahu tentang lembaga ekonomi itu apa? Ya, silakan. Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang berperan dalam bidang perekonomian. Ya, bagus sekali bahwa lembaga ekonomi itu adalah lembaga yang berperan dalam bidang perekonomian. Contohnya kira-kira apa, Nak? Ya, selanjutnya bank. Bagus ya, contohnya ada pasar, kemudian ada bank. Selanjutnya Bapak ingin bertanya lagi fungsi dari lembaga pendidikan. Ya, silakan Nak. Fungsi lembaga pendidikan, fungsi manifest nyata, mengembangkan bakat perseorangan. Ya, selanjutnya Fungsi tersembunyi lembaga pendidikan, mengurangi pendidikan orang tua. ya, bagus sekali ya. Jadi pembelajaran hari ini kita sudah lakukan, baik sekali, bagus. Kemudian selanjutnya nanti kalian mengerjakan tes ya. Bapak sudah siapkan soal tesnya untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi daripada lembaga agama. Ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Tidak ada? Cukup ya untuk pembelajaran ini. Nah,
kalian harus tetap semangat ya, walaupun kita dalam wabah pandemi seperti saat ini, kita harus selalu berdoa agar pandemi ini segera selesai dan kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Baiklah, ada pertanyaan untuk pembelajaran pada hari ini? Tidak ada ya? Jika tidak ada, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah, terima kasih untuk Ibnu untuk pembelajaran pada hari ini kita tutup. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.